Art of the Devil 3. Nah, film ini adalah film kelanjutan dari Art of the Devil 2. Ya, film asal Gajah Putih. Meskipun sebenarnya ini film ketiga, tapi ini tuh adalah flashback ya dari film kedua. Oke. Jadi film Art of the Devil 2 itu sebelumnya 2 tahun sebelumnya menceritakan tentang ini gitu. Jadi ini flashbacknya ya, bukan after Art of the Devil 2-nya gitu sebenarnya. Nah, plot cerita ini cukup menarik sih. Walaupun ada beberapa scene, ya mungkin flashback. Jadi kayak flashback ke sini, flashback ke sini, flashback ke sini. Jadi mungkin agak confused orang yang belum nonton prequelnya. Oke. Nah, apa sih yang dijual dari franchise movie Art of the Devil? Ya pasti sadistiknya. Sadistiknya ilmu hitam. Oke. Bukan dari sisi horor yang biasa yang ditonjolkan film-film berbau supernatural Thailand. Ya. Jadi tuh ini tuh bukan yang hantu-hantu gimana ya. Jadi lebih ke black magic sih sebenarnya. Cell tapi versi black magic. Bukan versi kayak alat-alat manusianya bukan. Tapi black magic itu sebagai device-nya aja. Meskipun ngeri sih. Ya. The point is kalau kalian mau nonton film Art of the Devil 3, kalian harus nonton. Ya, harus nonton Art of the Devil 2. Gue suka film-film yang kayak gini, kenapa? Karena bisa dibilang ini tuh film apa ya? Yang menjelaskan gitu atau kayak menginform bahwa masih ada ilmu hitam. Ya, apalagi di negara Asia ya. Dan yang kedua, film ini cukup unik karena ini bukan sekedar ghost-ghost ya, hantu-hantu yang tiba-tiba muncul, jump scare, spot jantung, bukan kayak gitu, enggak. Ya kan, apalagi ini pada masanya ya, jarang kok film diangkat yang berbau-bau ilmu hitam gitu kan, 2008 ya. Ya, bagus sih, jadi kayak orang tahu ternyata, oh gini tuh kerja ilmu hitam. Kenapa sih ada ilmu hitam? Ya karena biasanya kayak revenge, ya kan, balas dendam atau kayak iri atau bla bla bla, tapi mostly sih balas dendam ya. Kalau di Indonesia terminologinya mungkin teluh ya. Kalau di sini kan Thailand, Kamboja gitu-gitu ya, ilmu hitam masih dipakai. Ya mungkin di Indonesia juga masih sih. Oke. Masih ada yang pakai gini. Bukan hanya untuk hack sih atau guna-guna, tapi juga untuk pelet atau mantra pengasihan istilahnya. Gitu. Dan di sini juga ada mata tiga ya. Kalau bisa lihat, you know, the third eyes, mata tiga. Yang menurut gue agak creepy sih. Inti dari premisnya ini menurut gue unik, ya, tapi nggak masuk akal. Ya meskipun gue nggak tahu ya ilmu-ilmu hitam yang kayak gitu gimana-gimana. Jadi kan ceritanya dia mau menghidupkan si istrinya nih, oke. Istrinya ini anak ya, maksudnya kayak, jadi ibarat kata gini, suami istri, oke. Nah, istrinya ini dibunuh oleh suaminya sendiri. Ini memang agak-agak gimana ya, karena dia suka sama gurunya ini, oke. Oke, si gurunya ini kan, you know, dia juga ternyata pemakai ilmu hitam ya, si cewek ini, yang jadi ngajar untuk anak perempuan yang mau jadi atau sekolah di keperawatan lah ibaratnya jatuh cinta. Kan sebenarnya agak kayak, you know, gara-gara ilmu hitam memang kayak, ya gitu deh pokoknya. Jadi si ayah suka sama gurunya yang ngajar, ya, itu akhirnya dimasukkannya racun ke dalam makanan atau minuman si istrinya sendiri. Kan mati tuh istrinya. Oke, mati. Oke lah mati. Nah, sedangkan gimana dengan si guru ini, si cewek ini, yang ternyata punya ilmu hitam juga. Masih hidup dong, cuman di rumah sakit jiwa lah. Di
istilah kasarnya dipasung lah ya, gitu. Tapi mau dihidupkan kan, si istrinya ini kan udah mati, tapi dia mau dihidupkan lagi. Gimana cara hidupkannya? Gue nggak ngerti sih, kayak sebenarnya menghidupkan orang mati itu kayak nggak masuk akal ya, nggak akan bisa. Ya lagi-lagi karena ini berhubungan dengan ilmu hitam, jadi tuh mereka tuh mau mindahkan ya roh istrinya ke tubuh si cewek yang bisa dibilang pelakor lah ibaratnya. Ya meskipun yang suka suaminya, ngerti nggak sih kayak, hah, aneh banget gitu loh. Kayak dipindahkan, udah dipindahkan tuh kan, diambil lah. Pokoknya ritualnya ngeri menurut gue kayak, apa gitu, dipindahkan, jiwa si cewek yang pelakor ini dimasukin ke kaca, tapi jangan sampai kacanya pecah atau jatuh lah ibarat kata, karena jiwanya bakal lepas dan kembali ke tubuhnya. Oke, sementara si istri nanti bakal mati dong, rohnya ya, karena secara jasmani tubuhnya udah nggak, you know, udah nggak ini, tapi yang jiwanya. Dan ternyata masih ada orang yang percaya kayak gitu. Ya balik lagi, ini kan film-film Black Magic ya. Gitu menurut gue kayak gak masuk akal, tapi unik gitu premisnya. Ya meskipun in real life masih ada orang yang percaya yang begituan. Nah, si Panor ini kan punya ilmu hitam, ya kan? Dari kecil kayaknya ya, dia udah bermain dengan ilmu hitam. Seharusnya ada juga lawannya gitu. Ada sih lawannya, tapi gak dibuat yang bertarung gitu loh. Jadi kayak si dukun atau si Dis lah yang mempunyai ilmu hitam langsung mati gitu. Nggak yang dibuat kayak apa ya? Ibarat kata witch versus witch gitu. Jadi kayak lebih wow gitu. Gue ngerti sih, mungkin karena dia mau si director ini dan juga sekaligus penulis mau lebih menekankan balas dendamnya kepada keluarga, bukan kepada si, you know, sama para ilmu hitam lah ya, sama penyihir. Padahal sebenarnya keren sih kalau mereka saling, you know, ada perlawanan gitu. Jadi kita bisa lihat tuh nggak langsung koit aja gitu si Dis, ya kan? Karena dia kan mau obses terhadap mata tiga. Jadi dia pingin kalau dia udah punya mata tiga dia kayak apa gitu, kekuatannya lebih wow. Menurut gua, Art of the Devil 2 and 3 itu perbedaannya hanya di orang-orang yang dia balas dendam. Oke, okay? Kalau yang kedua tuh murid-murid dia, dan yang ketiga ini adalah keluarga, ya. Itu doang sih bedanya. Cuma formatnya hampir-hampir mirip lah ya, nggak beda jauh, gitu. Ya masih sama kayak dia baca-baca mantra, ajian-ajian. Meskipun sebenarnya bisa dibuat lebih apa ya, garang gitu, lebih ganas perlawanannya. Mungkin kalau bisa ada dukun lain, ataupun ya ini, si Dis ini yang cari mata tiga bersekutu sama dukun. Ya memang seolah si Panormi kuat, karena apa, dari kecil dia udah kayaknya udah ilmu hitam tuh udah di tubuh dia, apalagi dia sendiri yang minta ya. Tuh. Art of the Devil 3 is 5.5 per 10.